Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin para pecinta ilmu di mana saja berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita hari ini dengan mengawali segala aktivitas kita dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dan menambah tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita telah sampai pada fasal yakni yang ketiga, faslun fi bayani kalamihi wa dhihkihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal yang menjelaskan tentang kalamnya Nabi SAW, berbicaranya Nabi SAW, dan tertawanya Nabi. Bagaimana sifat perkataannya Nabi dan juga bagaimana kalau Nabi tertawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa la yaqulul munkara wa la yaqulu fir ridha wal ghadabi illa al-haqqa wa yu'ridu amman takallama bighairi jamilin wa yukanni amma ittarrahul kalamu ilaihi bima yakrahu. Nah, dijelaskan di dalam kitab ini wala yaqulul munkara, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tiada pernah berkata munkar. Munkar itu semua yang tercakup di dalamnya adalah perkara-perkara yang buruk, baik dari segi ucapan ataupun makna daripada perkataan, juga pada perilaku-perilaku yang buruk, maka itu disebut sebagai sesuatu yang munkar. Dalam hal ucapan, Nabi SAW pun tidak pernah berkata sesuatu yang munkar. Jadi tidak pernah berkata munkar, maknanya Nabi tidak pernah berbohong, Nabi tidak pernah memfitnah, Nabi tidak pernah mencaci, Nabi SAW juga tidak pernah berkata keji. Semua yang diucapkan Nabi adalah perkara-perkara yang mulia. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan semua perkataan Nabi itu adalah sesuatu yang diwahyukan. Jadi jelas kalau dikatakan dalam kitab ini wala yaqulul munkaro, tidak pernah Nabi SAW berkata dengan suatu perkataan yang munkar. Wala yaqulu fir ridha wal ghadabi illa al-haqqa. Jadi Nabi SAW dalam keadaan ridha, dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak sedang marah karena suatu kejadian-kejadian tertentu yang bisa menyebabkan Rasulullah ini marah, Nabi tidak berkata kecuali sesuatu yang benar. Jadi sama perbuatannya Nabi dalam hal perkataan, dalam keadaan Nabi ini senang, dalam keadaan Nabi ini sedih, dalam keadaan Nabi marah, semua perkataannya adalah sesuatu yang hak, yakni benar menurut timbangan syariat dan juga benar di dalam pendengaran orang-orang yang mendengarnya. Sehingga semua orang bersaksi, baik ia adalah teman, baik ia adalah lawan, semua berkata bahwa Nabi SAW itu gelarnya adalah Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Semua perkataannya adalah perkataan yang hak, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan, tidak pernah menyakiti orang di dalam ucapannya. Wa yu'radu amman takallama bighairi jamilin, dan adalah Nabi SAW ini akan meninggalkan di mana di suatu tempat orang berkata tidak baik. Artinya semua perkataan-perkataan yang buruk yang didengar Nabi itu tidak menyebabkan Nabi mencaci, tetapi Nabi bertindak dengan cara meninggalkan tempat tersebut. Jadi di mana ada majelis-majelis yang di dalamnya terdapat ghibah, di dalamnya terdapat perkara-perkara yang buruk, yang perkara itu bukan masuk dalam perkara-perkara yang mulia menurut timbangan agama, maka Nabi berpaling daripada tempat tersebut. Jadi Nabi ini memang tidak ingin dan tidak mau mendengarkan sesuatu selain dari perkara yang baik. Wa yukanni amma ittarrahul kalamu ilaihi bima yakrahu, dan andainya ada sesuatu yang memang Nabi tidak senang dan mengharuskan Nabi di dalam berkata terhadap sesuatu yang
sangat tidak disukainya itu dengan menggunakan kinayah, maknanya adalah sindiran. Jadi Nabi tidak langsung berkata bahwa menuju kepada sesuatu perkataan yang dinilai buruk oleh orang lain, akan tetapi orang yang mendengarnya dari kalangan para sahabat telah mengerti apa yang diucapkan Nabi, bahwa sesuatu itulah perkara yang buruk dan tidak disukai, dengan jalan menggunakan bahasa kinayah. Inilah sifat mulia daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk ciri mulia dari orang-orang yang bersama Nabi. Ketika telah mendengarkan Nabi ini menyindir sesuatu dengan ucapan yang sifatnya kinayah, maka orang yang mendengar telah memahami bahwa hal tersebut perkara yang tidak baik untuk dilakukan. Maka orang yang mendengar pada saat itu akan tidak mengulangi dan tidak berbuat sesuatu yang telah menyebabkan Nabi berkata dengan kata kinayah itu. Jadi Nabi-nya mulia, dan orang-orang yang bersama Nabi pun mulia. Dan orang yang melakukan kesalahan di hadapan Nabi, Nabi menegur. Dan orang yang ditegur itu adalah orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana idza sakata takallama julusa'uhu. Dan ia apabila Nabi diam, maknanya apabila Nabi ini tidak berbicara, maka berbicaralah orang yang ada di sekelilingnya. Maknanya Nabi ini tidak berbicara dalam rangka mendengarkan orang lain. Dan dikatakan dalam keterangan sebelumnya, Nabi ini lebih banyak diamnya daripada berbicara. Artinya Nabi lebih senang mendengarkan orang lain berbicara. Nabi lebih senang mendengarkan orang lain yang curhat kepada Nabi ketimbang Nabi ini yang banyak berbicara. Jadi diamnya Nabi dalam rangka mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kita bisa membahagiakan betapa bahagianya orang-orang yang beriman bersama Nabi. Semua perkara yang menjadi urusan hidup mereka, kesusahan-kesusahan mereka di dalam segala urusan, Nabi tempat mereka bersandar. Dan tidak ada perkara yang diadukan kepada Nabi, melainkan Nabi memiliki jalan keluarnya. Baik urusan itu mengenai urusan ekonomi, urusan-urusan yang menyangkut dengan kesehatan, semua Nabi punya solusi. Datang kepada Nabi orang yang punya penyakit buta, lalu Nabi SAW menyuruh orang tersebut berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu disuruh untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kita kenal dengan sholat hajat. Lalu Nabi mengajarkan doa setelah orang tersebut mengerjakan apa yang menjadi solusi dari baginda Nabi SAW, maka seketika penyakit butanya yang buta sejak lahir langsung sembuh. Datang lagi orang yang memiliki sakit, yakni sakit gatal-gatal, yang sudah pergi kemana-mana, semuanya tidak mendapat kesembuhan daripada tabib-tabib itu, lalu datang kepada Nabi. Maka Nabi menyuruh orang tersebut membuka bajunya, lalu Nabi meludah pada tangannya, diusapkan oleh Nabi ke seluruh tubuh daripada sahabat yang sakit tadi itu. Lalu seketika semua penyakit gatal-gatalnya menjadi sembuh, dan bekas air liur Nabi itu menyisakan wangi yang tidak pernah bisa hilang meskipun dicuci dengan air. Inilah Nabi, semua urusan yang ada pada para sahabatnya, Nabi memiliki solusinya. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya orang yang beriman yang bersama Nabi. Sebab ada juga orang yang hidup pada zamannya Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi na'udzubillah min zalik, tidak beriman kepada Nabi. Nah, itulah seburuk-buruk orang. Tapi yang kita bicarakanlah para sahabat Nabi yang mulia, mereka beriman kepada Nabi dan hidup bersama Nabi. Mereka itulah dikatakan sebaik-baik generasi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi kata Nabi adalah generasiku, yakni para sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah mereka, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian siapa lagi yang datang setelah mereka? 3 generasi disebut generasi terbaiknya umat. Generasinya Rasulullah disebut sahabat, generasi setelah itu disebut dengan tabi'in, generasi yang datang setelah itu adalah atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Mereka sebaik-baik generasi. Jadi kita dengarkan, wa kana idza sakata takallama julasa'uhu. Apabila Nabi ini diam, maka berbicaralah orang yang di sekelilingnya. Jadi Nabi diam, orang lain curhat. Setelah curhat, semua punya solusi. Inilah baginda Nabi SAW. Wa kana la yutanaza'u indahu fil hadisi.
dan tidak pernah ditemukan adanya perdebatan di hadapan Rasulullah. Nah, ini adab yang wajib untuk kita tiru. Ketika ada para sahabat yang bersama Rasulullah, meskipun mereka ini juga memiliki perbedaan dalam hal pandangan di dalam mengatasi sesuatu, tapi ketika ada Nabi, semuanya tidak pernah berdebat di hadapan Nabi. Apa yang menjadi muskil di dalam hati mereka, mereka langsung bertanya kepada Nabi, dan mereka tidak berdebat satu sama lain. Ini adab yang wajib kita tiru. Ketika kita berada di hadapan guru-guru kita, ketika kita berada di hadapan orang tua kita, ketika kita berada di hadapan kakak-kakak kita, ketika kita berada di hadapan orang yang kita hormati, maka kita sesama murid tidak boleh saling berdebat di hadapan mereka untuk menghormati mereka. Tapi yang wajib kita lakukan itu adalah kita bertanya dalam perkara yang kita tidak tahu dan kita taat dalam arahan-arahan yang baik. Inilah ajarannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila manusia berjalan di atas petunjuknya baginda Nabi, maka dijamin keselamatan hidupnya, dijamin kebahagiaan hidupnya, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Demikian saja kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih teguh di dalam berpegang teguh kepada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.